Tetap di Sportcast Nusantara TV. Yang tadi Bung Ropan, Ya. di kalangan netizen muncul nama-nama lama juga. Kan juga nggak haram katanya. Seorang Ivan Kolev pernah berhenti, masuk lagi. Alfred Riedel pernah berhenti, mimpin lagi timnas. Kalau gitu, STY juga bisa dong menurut banyak orang. Tapi balik lagi nggak sukses juga kan, tetap gagal juga kan. Setelah balik lagi kan, baik yang terakhir dengan Riedel. Saya pikir wajar kalau banyak netizen yang mungkin masih belum move on dengan keadaan yang ada, bahwa ketika dia lagi sedang bagus-bagusnya, menang 2-0 lawan Arab di GBK, Marcel bikin 2 gol, 1 brace, kemudian di luar dugaan seperti petir ada angin, tiba-tiba di-cut. Itu yang membuat banyak orang agak napas, agak sesak juga. Waduh, ini ada apa? Padahal lagi bagus kan, yang tim. Kalau tidak ada pertandingan itu, kita tidak ada di putaran keempat. Kita tidak bisa melihat. Kita lawan Arab dan lawan Irak. Betul. Nggak bisa. Kuncinya ada di GBK. Ketika STY membawa tim ini menang lawan Arab. Itu kuncinya. Jadi kita jangan berpikir terlalu jauh kalau memang itu kan tiba-tiba kan. Setelah itu di Januari putus PK masuk. Oke, kalau putus tiba-tiba pelatih yang datang itu dengan track record yang yang bagus. Misalnya yang kita bahas tadi, Van Bommel yang muncul, Van Bronckhorst yang datang. Orang akan menerima karena orang lihat dengan rekor, oh ini bagus. Sehingga kan Kluivert masuk, bahkan masa-masa lalu dia kan selalu diungkit kan, seorang pejudi lah dan segala macam kan. Nah, kalau bicara dengan STY, apakah kemudian STY ini akan balik lagi setelah Kluivert ini? Banyak yang ingin, wah kalau boleh balik lagi. Saya pikir sulit ya, karena dia juga di KBS di Korea Selatan dalam sebuah wawancara beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa itu agak sulit buat dia untuk kembali. STY sekarang pemutusan kontrak juga kan oleh Ulsan. Ya sudah nggak bisa menangani. Tapi ketika juga ada, bahkan JJ kan kemarin saya dengar, saya lihat tuh coba menghubungi ini bagaimana, dia kaget juga, loh Indonesia lagi, begitu kan? Bisa Indonesia. Jadi sebenarnya dia tidak akan berpikir itu akan balik karena mungkin masih merasa trauma ya dengan keadaan ketika dia di Hajar saat itu tidak bisa melanjutkan untuk putaran berikutnya pada sedang baik. Jadi itu mungkin jadi pemikiran bagi STY agak sulit ya untuk dia balik. Dan kalau bagi saya bukan soal apa, kita lupakan dulu aja. STY sama Kluivert ini, carilah pelatih yang benar-benar bagus. Itu yang baru, yang seger, tapi punya track record yang oke, yang punya CV yang mumpuni. Itu yang kita bahas tadi. Dengan pelatih-pelatih ketika masyarakat ini loh pelatih yang baru. Mereka kan akan buka, akan cek, ini siapa sih? Oh ini bagus. Nah, misalnya kalau Bento tadi yang saya bilang, kan sudah pernah di Korea, 4 tahun di Korea. Itu luar biasa. Dia oke kalau bisa dikatakan. Sampai di Uni Emirat Arab. Juga Halilhodžić, itu kan nggak bisa diragukan lagi. Jadi orang nggak bisa terbantahkan. Kalau orang mau bilang, Aljazair aja bagus, Maroko juga bagus, dia bisa bawa. Jadi itu pelatih jangan salah langkah, jangan buru-buru. Tetapi juga kan harus dipikirkan Boy, karena bulan depan itu sudah ada FIFA Matchday dengan 2 pertandingan. Siapa yang ada di pinggir lapangan itu untuk bisa menangani tim Indonesia? Kalau usulan Bung Peri siapa? Apakah ada caretaker atau ada pelatih sementara sambil menunggu? Tadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu terburu-buru, akhirnya kita salah. Siapa Bung? Dengan kekecewaan kemarin, mungkin masyarakat pecinta sepak bola mungkin masih belum menerima gitu ya. Masih belum menerima kekalahan kemarin, maka pecinta bola kepingin STY kembali lagi untuk membangun sepak bola nasional ini ke depannya lebih bagus lagi, Bang Ropan ya. Yang saya tanya siapa nih untuk dalam waktu dekat nih menurut Bung Ferry? Ini agak sulit gitu ya. Kalau untuk pelatih sementara ini agak sulit. Tapi ya PSSI juga yang saya katakan tadi, jangan cepat ambil keputusan. Carilah benar-benar pelatih yang benar-benar buat tim nasional ini maju dan punya prestasi. Kalau Bung Ropan? Kalau misalnya kalau Bento misalnya yang diambil, Paulo Bento. Untuk sementara ini, untuk dalam 1 bulan ini, ambillah Tavares. Bernardo Tavares dari PSM yang sedang mundur. Berarti dari Liga 1. Liga 1 misalnya, untuk taruh sana. Dan ada pelatih Belanda loh, asal Belanda juga. Rickering. Iya. Ya, tapi kan dia di Dewa. Masih bekerja untuk Dewa. Ini kalau Tavares sudah enggak kan? Ataupun pelatih dari Persib. Boyan masih bekerja untuk Persib. Tapi ini kan sudah free. Boyan pasti Tavares sudah mundur. Dan kalau dari Portugal ke Portugal kan enak. Bridgingnya enak. Bahwa dia bawa itu Bernardo yang berdiri untuk 2 FIFA Matchday, kemudian menyerahkan itu nanti ke misalnya FIFA Matchday berikut kan itu bulan Maret 2026. Kan FIFA Matchday itu ada di November ini, bulan Maret, ada bulan Juni, bulan September, Oktober, dan bulan November di 2026. Nah, bisa saja misalnya Bento datang di bulan Maret atau di bulan Februari. Tapi sekarang dibawa oleh Tavares. Ini kan hanya
berandai-andai kalau bisa terjadi. Sehingga perpindahan tongkat estafet itu berjalan dengan baik. Ya komunikasi juga bagus kan antara Tavares dengan Bento kan. Dan dia tahu, Tavares tahu siapa Bento. Levelnya oke banget boy. Ini cuma saya berbicara bisa ke sana aja, bisa lihat. Semoga ini bisa terwujud. Gitu kan? Oke, kalau itu cukup mudah ya mengambil Tavares ke timnas ya. Dia masih kosong, ya. Sekarang ini masih nganggur dalam arti. Pakai aja dulu sementara. Dan dia kan pelatih bagus, bawa PSM juara. Sebelum ini kan beberapa tahun lalu di juara di Liga 1. Iya dong, pelatih yang oke. Dan dia bisa pegang kok tim ini. Dan dia mengenalkan atmosfer sepak bola Indonesia. Karena dia sudah melatih di Liga Super. Semua dia tahu pasti. Dan dia mengikuti. Sambil PSSI menjajaki yang kita bilang tadi. Jangan buru-buru untuk ambil pelatih. Dan coba melakukan kontak dengan Paulo Bento. Gitu kan. Untuk bisa mengambil dia. Ini pelatih bagus. 56 tahun yang saya pikir disiplin bagus. Dia tahu bagaimana melatih Korea Selatan. Tahu sendiri pemain Korea Selatan. Biaya murah lagi ya. Ya. Itu. Nggak terlalu mahal juga. Itu akan menjadi perhatian dari PSSI untuk memakai Paulo Bento. Itu jauh lebih bagus dibandingkan Patrick Kluivert. Bung Peri punya nama lain mungkin? Saya rasa kalau nama lain saya cocok dengan Bang Ropan kayak. Saya rasa saya lihat mah memang bagus pelatih dari PSM ini ya. Ya PSM, Tavares oke untuk sementara ya. Tavares ini selama dia nganggur, apa salahnya kalau kita coba kan gitu. Untuk kita menunggu pelatih baru yang akan datang nanti. Dan pemain Liga Super semua kan pasti dia tahu semua kan. Udah pasti tahu. Karena pernah berhadapan dengan dia kan semua. Dan tahu juga karakter juga ya. Dia tahu karakternya juga. Ini usulannya menarik ya. Dan dia bisa kasih masukan ke Bento kalau Bento yang tadi enak kan. Sama-sama berbahasa Portugal yang enak. Ini loh pemain-pemain ini A, B, C. Bagus. Ya semoga pembicaraan kita ini didengar oleh PSSI. Ya kan? Ada catatan-catatan lah ya. Dan benih. Dan coba buka data dari Paulo Bento. Pasti oke. Dan masyarakat akan melihat. Nggak mudah loh menangani Korea 4 tahun, 2018 ke 2022. Ya, artinya budaya Asia pun dia tahu. Kan orang pingin dan dia juga orang Eropa yang bisa berkomunikasi dengan Jai dan kawan-kawan sebagai kapten. Betul. Jadi itu yang paling penting. Jadi dia bukan orang baru. Kalau Kluivert ini kan masih baru di Asia tuh. Di mana yang ditangani sepak bola Asia? Negara mana? Kan itu. Kalau Bento ini ada 2 negara. Korea Selatan dan juga dengan Uni Emirat Arab. Asia semua. Sekarang lolos ke putaran kelima kan? Menghadapi Irak kan di playoff. Jadi memang Asia semua dan bagus. Dan dia baru Maret kemarin dia berhenti dan bisa dipakai. Saya pikir PSSI coba untuk bisa melakukan nego-nego dengan dia, ya karena memang bagus. Ya. Dan cocok logi kita kalau dengan Tavares kan, kalau dia bawa ini di FIFA Matchday untuk bisa berganti, semoga ya bisa ada. Tapi bukan berarti dia harus diambil, tapi ada banyak kriteria lain juga tergantung PSSI kan. Di antaranya saya bilang tadi dengan Halihosik juga bagus. Yesus Casas juga oke. Bisa tinggal dipilih gitu. Cuma saya kok lebih feeling ke Paulo Bento. Saya nggak tahu apa, tiba-tiba saya kepikir ke dia. Ini kepikiran baru atau memang sudah kepikiran dari kemarin? Kepikiran hari ini. Kepikiran hari ini. Iya kan? Karena setelah saya buka data tadi dia sempat disinggung soal Indonesia. Tapi kemudian hilang. Setelah saya sampai di tempat ini di NTV, saya buka lagi dia hilang Indonesianya. Hilang Indonesia. Di statistik dia untuk jadi pelatih, setelah dia terakhir dengan Uni Emirat Arab, pelatih 2025 sampai next itu tercantum Indonesia. Oke? Tapi setelah sampai sini saya coba untuk konfirmasi lagi untuk membuka, hilang itu di 2025. Gitu. Bung Peri. Udah dilihat ya pelatih-pelatih banyak. Ya kita belum bisa menentukan. Ini kan nama-nama yang muncul ya. Bagus. Nama-nama yang muncul. Iya, betul. Iya. Buat para pemain ya seperti Anda. Mungkin juga melihat bahwa pelatih itu tidak hanya sekedar dia tahu melatih. Tapi tahu juga pendekatan, PDKT ke pemain. Bukankah begitu? Saya rasa memang kunci pelatih yang sukses itu pinter mendekatkan ke pemain. Mungkin secara personal juga, secara tim juga. Saya rasa memang kuncinya itu, saya juga pernah mengalami juga beberapa pelatih yang pinter pendekatan ke pemain. Bicara dari hati ke hati gitu ya. Jadi alhasil semuanya itu, masalah yang ada itu ketemu. Jadi semuanya itu kerja di lapangan juga klop gitu loh. Jadi sehati, sejalan. Jadi semuanya sukses gitu loh. Kalau pelatih tidak pinter tuh mendekatkan ke pemain, ini bahaya. Pasti ada gap nantinya gitu loh. Gap itu saya lihat terjadi pada STY dengan Mes.
Mereka sudah ada perdebatan, gitu. Ya mungkin dengan alasan Mes juga yang sedikit cedera atau apa, tapi kan STY ini kan kalau saya lihat memang orangnya yang tegas, gitu. Jadi salah satu pelatih yang memang benar-benar harus kita idam-idamkan, yang ideal itu pelatih yang pintar harus pendekatan dengan pemain. Harus tahu pemain. Saya pelatih, Boy pemain. Saya harus tahu, wah ini maunya orangnya apa nih, maunya si Boy. Jadi saya harus tahu. Jadi Hank Williams tahu banget tentang Anda waktu itu? Persis banget tahu saya. Baik di luar maupun di dalam, gitu loh. Tahu juga Anda nakal gitu ya? Tahu, tapi tetap saya memberikan kerja lebih dari 100% buat dia. Oh, itu tuntutan dari seorang pelatih? Saya berbuat apapun di luar lapangan, itu terserah saya. Ya, tapi di dalam lapangan, tanggung jawab. Tapi di lapangan, saya harus lebih dari 100% kerja. Itulah yang membuat dia angkat tangan ke saya itu. Iya, iya. Berarti beyond ya, melebihi ekspektasi dari seorang pelatih, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemain. Iya, dan saya kembali ke Bento tadi, Boy. Coba putar lihat. Itu pelatih yang beda gayanya dengan STY atau dengan Kluivert, ya. Dia begitu energi, sama kayak kalau kita nonton Pep Guardiola atau Diego Simeone, model seperti itu. Atraktif di lapangan, teriak terus, bisa kasih semangat pemain di lapangan. Jadi itu yang kita butuh. Pelatih bukan pelatih hanya dia pegang tengah gitu duduk. Dia kepingin kayak Simeone. Dan kalau gol tuh lompat-lompat teriak tuh, dia ke bench lawan tuh. Kayak Conte dong. Iya dong. Jadi kan pelatih itu kan enak, masyarakat juga wah ini pelatih. Dan dia tuh paling pemain, ayo dia kasih semangat terus. Kalau dalam tekanan dia. Tapi Bang Ropan ingin nggak Erikson? Erikson kan selalu begini. Iya. Tapi pelatih hebat juga. Bagus, iya. Zeman juga begini, tapi pelatih hebat juga. Cuma gagal di Inggris kan. Lippi juga cuma begini, tapi hebat juga, Bung. Tapi memang perlu pelatih seperti itu. Yang mengenal budaya Asia dan berapi-api untuk bisa memberikan. Kan perlu untuk pemain itu oleh seorang pelatih bagus. Pendekatan kamar ganti juga bagus. Atau model pelatih Jepang sekarang, Bung. Moriyasu, Bung. Hajime Moriyasu. Serius? Iya. Iya kan? Beda-beda kan. Dan sangat teliti. Iya. Dan dia juga punya tim yang bagus memang. Itu pasti. Ya, punya tim yang bagus. Dan saya pikir kalau seperti dia pelatih yang dapat, tapi kan susah untuk mencari pelatih seperti Moriyasu juga untuk bisa menangani tim kita. Dari Jepang juga banyak pelatih bagus. Tapi kembali kalau ke Bento ini, kan dia punya tim yang oke. Yang tim yang dia bawa di Korea Selatan itu pasti dia akan bawa lagi. Karena mereka sudah tahu. Berapa kita break, karena setelah ini saya mau menyinggung soal ketum ya. Ya. Karena ketum juga harus bertanggung jawab kan, Bung Ropan? Ya, harus. Setelah pariwara berikut ini. Saya mau langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan. Ya. Pergantian pelatih yang kita lihat di negara-negara lain, itu pasti sukses. Ya, hampir sukses lah ya. Kita lihat, Graham digantikan. Australia langsung masuk. Arab Saudi, Mancini diganti. Tapi pelatih yang lama. Pelatih yang lama, tetap diganti. Iya kan? Iya. Sukses. Irak walaupun mungkin runner-up terbaik. Kasas diganti juga, tapi sukses juga dong. Ya kita harusnya mengikuti pola pattern seperti begitu dong, Bung Ropan. Tapi kan belum tentu juga. Kenapa kita nggak bisa? Iya, Graham Arnold bisa sesuai dengan itu belum tentu juga, karena akan mengarungi putaran kelima juga dengan Uni Emirat Arab. Kalau sampai dia kalah juga pasti mungkin akan dipecat. Iya, artinya mereka lolos ke putaran kelima. Maksud saya itu, Bung. Betul. Jadi kalau bisa melihat ya memang pelatih-pelatih yang ada saat ini ya pelatih-pelatih yang hebat yang harus kita ambil. Artinya, jangan salah langkah bagi federasi, bagi ketua umum untuk bisa memilih. Iya, artinya ketumnya federasinya Australia, ketum federasinya Irak. Arab Saudi juga. Tepat, tepat dong memilih pelatih sehingga sukses. Yang menjadi masalah itu kan harus ambil langkah yang tepat, keputusan itu harus tepat dan pelatih yang tepat untuk bisa ada di timnas kita. Itu yang paling baik yang akan kita tunggu. Tapi semua kan tergantung dari ketua federasinya. Dalam hal ini lah Pak Erik ya akan. Pak Erik. Karena dengan Kluivert juga kan beliau yang melakukan juga banyak pembicaraan sampai ke pertemuan di Belanda sana. Ya sampai pemutusan juga. Kerjasama juga Pak Erik yang berbicara langsung dengan tim kepelatihan dengan Kluivert. Ya sekarang kalau ada ya itu saya bilang tadi kembali ke Dirtek. Dirtek ini banyak tahu karena dia kan pernah juga di Jordania pernah bagus kan Alexander Swiers ini. Jadi dia tahu siapa si Bento. Jadi saya kembali ke Bento lagi. Iya, dia bisa lihat. Jadi mungkin dia yang akan coba untuk bisa mendekatkan ini. Dia tahu sih Jesus Casas. Jadi dia akan bisa melihat pelatih-pelatih ini yang cocok buat ini.
Jangan lagi misalnya ketum yang turun tangan sendiri lagi. Harus lewat dirtek tentu. Ketum harus tahu banyak tahu siapa pelatih akan datang. Tetapi di sisanya jangan itu. Biarlah ini menjadi suatu ranah dari dirtek yang akan melihat. Oke, artinya apapun yang sudah terjadi ya ketum ikut bertanggung jawab dong. Oh ya, pasti. Pak Erik harus bertanggung jawab. Pak Erik yang juga yang mendatangkan dia kan. Ya. Yang menggantikan juga menggantikan juga STY ke PK. Iya. Iya kan, jadi apapun yang terjadi sekarang ya memang harus bertanggung jawab. Mungkin itu yang membuat bahwa tidak perlu harus bisa menunggu sampai minggu depan, 2 minggu depan, sehingga keputusan harus diambil walaupun mungkin tidak melalui rapat ESCO, tapi langsung ketua umum yang melakukan kontak untuk memutuskan ini. Daripada telat, lebih baik harus dilakukan pemutusan ini. Bung Ferry, Ya. kalau Anda lihat pelatih lokal yang punya potensi untuk level up, naik tingkat, mungkin menjadi pelatih timnas senior, itu siapa Bung sekarang? Saya rasa saya punya pilihan satu ya. Mungkin sahabat saya, teman saya Rahmat Darmawan, Coach RD ya. Yang di Persipura sekarang. Yang di Persipura sekarang. Ya. Okay. Karena dia punya track recordnya itu bagus. Ya, Di selain setuju. selain track recordnya bagus, dia juga sebagai pemain juga bagus. Dan dilihat juga seperti dia juga orang yang baik. Saya rasa ini cocok dalam tim. Kembali lagi orang yang baik nih. Orang yang baik. Ya karena pasti kalau orang yang baik pasti semua jalan dilancarkan gitu loh. Ya kan agak dimudahkan gitu. Cuma mungkin kan ada di Persipura, apakah mau kalau dipegang di sini? Karena dia baru nangani Persipura. Ya sekarang kan? permasalahannya dari federasi ini mau nggak memasukkan nama dia kan? Oke. Permasalahannya. Kita kembali ke ketum juga lagi. Iya, kalau masuk nama dia kan Persipura nggak mengeluh. Kita pakai dia untuk mengangkat Persipura bisa lolos. Walaupun masih soal ketum nih, kan juga banyak suara-suara yang mengatakan bahwa ya ketum juga kalau bisa ketum juga mundur. Wah, ini kan Oh iya, kesalahan juga itu bukan cuma Patrick Kluivert, karena dia yang bertanggung jawab, banyak yang menginginkan untuk mundur. Apalagi kan dengan seakan-akan dari Menpora ke ketua umum PSSI ini kan ada berkaitan. Iya. Karena cabang sepak bola itu kan bagian dari juga di Kemenpora juga kan. Iya. Jadi sehingga beda kalau masih di BUMN dengan ketua umum PSSI. Jadi kalau ini mundur, cuma masalahnya sekarang jika Pak Erik mundur harus siap dong. Siapa figur yang tepat untuk menggantikan beliau? Oke, kita lemparkan ke floor ini, kita lemparkan ke masyarakat. Mundur, tapi kita tidak menyiapkan. Jangan sampai lagi itu yang menggantikan dia itu lebih parah nantinya. Dan apakah menjamin bahwa ketika Erick Thohir itu keluar, kemudian akan ada yang lebih baik dari dia? Kita kan nggak tahu juga. Iya. Belum sebuah jaminan juga. Tapi kalau yang datang juga masih di bawah, nanti orang akan bilang lagi setelah pergantian ini, lah mendingan yang lama mendingan Pak Erik aja. Nah, akan begitu lagi muncul. Kalau penggantinya juga ternyata jauh di bawah. Iya. Pasti akan kembali lagi, mendingan Pak Erik. Sama seperti STY kan, ketika dihajar sama PK, mendingan STY lagi, gitu. Kalau gitu, implikasinya kepada pemain, terutama pemain-pemain yang bermain di luar, itu akan terpengaruh juga ya, kalau ada pergantian di ketua umum. Gimana dong? Saya rasa kalau... Sebagai pemain lagi nih. Ya, saya rasa kalau untuk sekarang ini ketua umum Pak Erik, saya rasa menurut saya, ini saya rasa kerja dia itu udah bagus ya. Sementara ini saya lihat masalah seperti dulu-dulu, sekarang ini sudah bagus seperti pendapatan tiket stadion itu kan tidak merugi, malah dapat keuntungan. Di luar prestasi ya. Di luar prestasi dan bisa juga mendatangkan pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas. Ya begitu. Kalau sempat ini diganti, ya mudah-mudahan digantinya Pak Erik bisa mendatangkan yang lebih bagus, yang lebih baik gitu lah. Tapi kalau enggak juga untuk apa? Sama juga. Pasti bicara orang pasti ya udah kembali lagi ke Erick Thohir itu tadi gitu. Pertanyaannya siapa ya tadi ya? Pertanyaan kan siapa? Orang yang ini kan cuma bicara mulu, kita hanya bisa bilang ganti, tapi siapa nih yang menggantikan? Yang akan masuk figur mana? Kasih dong figurnya. Kan nggak ada juga mencarter pesawat dia pergi harus ke Cina kan. Ada orang yang mengerti bola dan apa semua, kasih dong siapa yang bisa selevelnya atau lebih di atas Pak Erik, siapa yang lebih di atas? Ya harus lebih kalau dari mengganti dia harus orang yang lebih di atas dia. Iya. Yang lebih smart, lebih bagus semua, tahu manajemen sepak bola, punya pengalaman. Saya rasa Pak Erik kan semua sudah dapat. Presiden mantan di Inter Milan, sekarang di Oxford, banyak yang dilakukan. Jadi memang harus pilih, dan pemain-pemain semua itu masih respect ke beliau. Ingat kemarin Jai Isya Sperdong mengatakan, bagaimana mereka pasang badan buat Pak Erik kan? Mereka bilang Pak Erik orang baik, jangan diganggu dia begini-begini semua. Semua pemain tahu. Pemain abroad maksudnya yang ada. Bagaimana dengan Pak Erik? Mungkin kalau pergantian baru lagi akan berbahaya dampaknya ini ke mereka. Dan saya juga senang dengan Pak Erik itu, dia orangnya profesional. Dan terbuka, itu yang paling saya suka. Ya dampaknya buat pemain-pemain. Iya pasti. Luar akan. Ya memang kita harus cari memang seorang ketum seperti dia.
loyalitasnya dia bagus. Gitu. Kan kedekatan dia dengan pemain kan luar biasa itu. Dan juga perhatian Bang. Iya, dengan Ole, dengan Jai, apa semua. Jadi itu yang membuat mereka itu sulit untuk move on kalau memang Pak Erik itu mundur. Atau disuruh memilih apakah Menpora atau Ketua Umum PSSI. Pak Erik akan pilih Menpora, melepas Ketua Umum PSSI. Akan berdampak juga. Dan itu tadi kembali, sosoknya siapa penggantinya? Siapa? Itu aja. Coba kasih muncul dulu namanya siapa. Biar masyarakat nilai kan. Oh ini. Sampai kita mundur, mau cari lagi siapa, bingung lagi. Iya kan? Tampilin dulu satu sosok, dua sosok. Oh ini yang calon penggantinya. Bagi masyarakat lihat. Mampu nggak bersaing dengan dia? CV-nya jelas dong. Iya kan? Gitu. Sama dengan mendatangkan pelatih setelah Patrick Kluivert. Harus sekarang mesti lebih jelas lagi. Pak Erik harus banyak belajar sekarang dari kemarin itu. Kesalahan-kesalahan yang harus dibuat harus jangan terulang lagi. Melihat pelatih baru yang masuk. Gitu. Nanti orang akan lihat kalau Pak Erik mundur, akan lihat, wah mendingan STY lagi waktu kayak pelatih kan. Daripada Patrick Kluivert. Nah nanti yang baru lagi jadi ketua umum, mendingan Pak Erik lagi. Kenapa yang baru ini? Nanti akan begitu. Seterusnya akan begitu. Karena kita ingat, kita harus ke 2030 Piala Dunia. Itu yang paling penting kan. Target kita sebenarnya 2030. 2030, itu penting. Belum tentu dengan ketua umum baru akan bisa mencapai itu. Kita belum jaminan. Ya. Itu yang kita mesti lihat ke depan. Arah sepak bola kita sudah benar. Tunggu aja sampai 2027, 2025 sekarang kan. Pak Erik itu sampai di 2027. Kalaupun ada pergantian, nah disitulah terjadi pergantian. Nggak lama kok, 2 tahun lagi. Baru silakan. Ada yang baru yang mau maju di Kongres silakan untuk menggantikan. Kita dari tadi kita fokus dengan siapa figur pelatih. Tapi kan ada hal lain yang sebenarnya yang lebih krusial di sepak bola kita kan, Bung. Misalnya pembinaan usia dini, itu penting, iya kan, infrastruktur dan segala macam. Anda melihatnya kita agak kurang di situ atau gimana? Ya saya rasa untuk usia dini ini kita agak kurang sedikit ya, agak kurang banget ya, bukan sedikit, agak kurang banget. Karena apa, pembinaan itu penting di usia muda. Karena memang bibit-bibitnya itu dari situ. Untuk mencari bibit dari situ mulai dari usia 16, 17 sampai 23 ke nasional. Tapi kan target dia itu memang semuanya ke senior. Tapi pada saat ini memang dari segi pembinaan kita memang agak kurang sekali. Seperti saya pernah juga ke Jerman waktu itu melihat usia dini mereka tuh bagus. Dari setiap kelompok itu mereka tuh bagus. Jadi mereka tuh tertata rapi. Dia punya juga di usia dini itu mereka juga punya kompetisi juga. Di usia 12 dia punya kompetisi, tapi dia dididik dia itu dari usia 7 tahun. Dari 7 tahun tuh ke usia berapa untuk ikut kompetisi. Nah disitulah fix-nya dia itu. Satu terakhir, Bung. Apa yang Anda harapkan dari timnas yang akan kedepannya seperti apa? Yang saya harapkan adalah sosok pelatih aja dulu. Itu yang paling penting. Pelatih yang bagus, pelatih yang berkualitas, yang bisa membuat tim nasional kita ke arah yang benar untuk menghadapi Piala Asia terutama di Arab Saudi. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Bung Ropan. Kita akhiri diskusi kita. Semoga kita mendapatkan pelatih baru yang qualified yang berhasil membawa timnas kita ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.